Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak ustazah? Ya, sehat ya insyaallah, dan siap untuk memulai pelajaran kita di hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran ustazah ingatkan tugas tolong dikumpul ya. Mulai dari kemarin membuat miniatur rumah, masih ada yang belum mengumpulkan untuk kelas 9. Nah, masuk lagi tugas kedua yang 1 minggu yang lalu. Nah, tolong dikumpulkan ya Ananda ya. Ustazah nggak tahulah caranya ya. Kalau memang masih tidak mengumpulkan tugas, bagaimana caranya Ustazah mengakali nilai anti biar tidak di bawah KKM, itu Ustazah bingung. Jadi tolong bantu Ustazah dengan mengumpulkan tugas ya, sama-sama kita saling membantu ya Ananda. Baik, kita mulai pelajaran kita di hari ini. Kita masih di bab olahan makanan dari bahan daging dan ikan. Nah, kemarin kita sudah masuk ke ikan ya Ananda ya. Nah, ikan itu untuk tempat atau untuk habitat hidupnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikan air tawar, yaitu ikan yang menghabiskan seluruh hidupnya di air tawar. Terus ada yang namanya ikan air payau, yaitu ikan yang hidup di air payau. Dia kemungkinan ikan itu sebenarnya dia habitatnya di laut, namun bisa dibudidayakan di air payau. Nah, apa air payau? Air payau adalah pertemuan antara air laut dan air tawar. Nah, untuk kadar garamnya jauh lebih rendah dibanding air laut. Nah, yang ketiga adalah ikan air laut, yaitu ikan yang menghabiskan seluruh hidupnya di laut. Nah, ya. Nah, untuk ikan-ikan air tawar kemarin kita sudah pelajari anak-anak ustazah. Silahkan dilihat lagi catatannya apa saja. Untuk ikan perairan air payau contohnya apa saja. Nah, dan untuk ikan perairan air laut contohnya apa saja, silahkan dibuka kembali catatannya ya Ananda ya. Sekali lagi ustazah ingatkan, jangan lupa untuk mencatat ya. Nah, setelah itu kita masuk ke daging kemarin ya. Untuk daging itu kita juga sudah mempelajari ada yang namanya daging ayam. Nah, ayam itu juga ada ayam kampung, ada nama ayam negeri atau ayam broiler ya, kita sudah mempelajarinya. Nah, ada daging sapi. Nah, bagaimana keadaan bentuknya, seratnya bagaimana juga kita sudah mempelajari. Terus ada yang namanya daging kerbau dan ada yang namanya daging kambing ya, sudah kita pelajari ya anak-anak ustazah. Nah, hari ini kita masuk ke manfaat ikan dan daging ya, manfaat ikan dan daging. Nah, kita semua tahu, anak-anak ustazah juga belajar di pelajaran IPA atau biologi ya, bahwa ikan dan daging adalah sumber penghasil protein hewani ya, protein hewani. Nah, kalau protein nabati berasal dari tumbuhan ya, hewani berasal dari hewan ya, yaitu dari daging, ikan dan daging. Nah, protein itu adalah zat yang penting ya, zat yang penting bagi tubuh kita ya anak-anak ustazah. Apa fungsinya? Ya, dia berfungsi sebagai yang pertama sebagai zat pembangun ya. Yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon dan enzim. Ya, yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Nah, yang kelima fungsinya adalah pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Nah, ini dia fungsi protein di dalam tubuh kita. Nah, kita harus mendapatkan cukup protein ya Ananda. Nah, kalau kekurangan protein, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, nah ini dapat dapat mengganggu masa pertumbuhannya ya. Nah, salah satu penyakit yang diakibat dari kekurangan protein adalah penyakit kwashiorkor ya. Nah,
Kalau anak-anak ustazah sering lihat mungkin kalau di berita itu atau pernah melihat ada gizi buruk, itu ada seseorang yang menderita gizi buruk yang badannya kurus tinggal tulang gitu ya kan, nggak kulit lah, pembalut tulang, tidak ada daging gitu, kerangka-kerangkanya tuh nampak nyata gitu, cuman tengkoraknya aja yang besar. Nah itu adalah tanda-tanda orang yang menderita gizi buruk. Nah gizi buruk ini anak-anak ustazah, salah satu penyebabnya adalah kekurangan protein, kekurangan asupan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, yang pertama di sini anak-anak ustazah kita akan mempelajari tentang manfaat ikan ya. Manfaat ikan. Nah, ikan yang bermanfaat itu ikan seger ya anak-anak ustazah ya. Yang memberikan manfaat untuk tubuh kita adalah ikan yang seger. Jadi ikan itu dia masih dalam keadaan bisa dikonsumsi. Nah kalau untuk ikan air tawar biasanya memang rata-rata ikannya segar karena kita sering menjumpainya dalam keadaan hidup ya, gampang kita mencari dia yang masih hidup. Nah kalau untuk ikan air laut atau ikan air payau, nah ini dia yang mungkin kita tidak menjumpainya dalam keadaan hidup ya, kecuali mungkin seseorang yang memang tinggalnya di pinggir laut gitu atau di daerah-daerah tempat pelelangan ikan gitu, mungkin adalah menjumpai ikan yang masih hidup untuk ikan laut, walaupun itu sangat sulit ya. Nah, namun kita masih bisa mendapatkan ikan air laut ini yang segar keadaannya anak-anak ustazah. Perhatikan waktu kita membeli ikan, kita perhatikan kondisi matanya masih putih bersih gitu ya. Jangan membeli ikan yang matanya sudah merah menyala. Nah, itu sudah termasuk ciri-ciri tidak segar di situ. Atau waktu dipegang atau agak ditekan sedikit daging yang lembek gitu. Nah, itu menandakan dia sudah tidak segar. Nah, untuk ikan-ikan yang sudah tidak segar itu bukan kandungan gizi lagi yang akan kita dapatkan, namun sudah banyak bakteri-bakteri yang tumbuh di daging ikan tersebut. Nah, jadi kita ingat yang harus kita konsumsi di sini adalah ikan segar. Bukan berarti harus ikan yang hidup ya, namun ikan yang keadaannya masih baik dan masih layak kita konsumsi. Baik, anak-anak ustazah, kandungan gizi yang terdapat pada ikan segar ya banyak, dan apa manfaatnya untuk tubuh kita? Nah, coba di sini kita pelajari. Yang pertama ada omega 3 ya, omega 3. Nah, ini manfaatnya adalah untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi ya, terutama untuk ibu-ibu hamil. Ini omega 3 sangat disarankan ya anak-anak ustazah ya. Nah, untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan saraf dan penglihatan bayi. Nah, makanya sangat disarankan. Yang kedua, ikan segar tadi manfaatnya apa yang dikandungnya, yaitu mengandung serat protein yang pendek ya, sehingga mudah dicerna. Nah, itu dia kandungannya. Yang ketiga, kandungannya kaya akan asam amino seperti taurin ya, fungsinya untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Nah, selanjutnya yang keempat, kandungannya itu ada vitamin A ya, vitamin A dalam minyak hati ikan, yaitu untuk mencegah kebutaan pada anak ya. Nah, mungkin anak-anak ustazah disuruh uminya ya, ini diminum, ini dia sudah berbentuk sekarang ini sudah ada yang berbentuk kapsul dia ya anak-anak ustazah, yang bening-bening itu. Nah, minyak hati ikan, nah itu, atau apa, Scott emulsion itu ya. Nah, itu juga minyak hati ikan ya. Nah, itu banyak mengandung vitamin A. Nah, fungsinya untuk mencegah kebutaan pada anak. Nah, setelah itu ada vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Dan keenam, ada vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Ya. Yang ketujuh, kandungannya ada vitamin B12 ya. Fungsinya untuk pembentukan sel darah merah ya, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung, juga kerusakan saraf. Selanjutnya ada kandungannya yang namanya zat besi yang mudah diserap oleh tubuh.
Terus ada yodium ya, yang untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Nah, selenium yang ke-10 kandungannya ada selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagian antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Terus seng yang membantu kerja enzim dan hormon ya. Dan yang terakhir kandungannya itu ada fluor ya, yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Nah, dari kandungan-kandungan yang kita lihat dari atas ini anak-anak ustazah, ini konsumsi ikan ini sangat bagus dimulai dari masa anak-anak ya. Kenapa? Dari masa kecil itu dari masih kita di dalam kandungan ibu kita. Nah, kita sudah membutuhkan zat-zat yang tidak dihasilkan oleh tubuh kita, namun kita dapatkan dari asupan makanan ya, dari ikan tadi. Nah, dari untuk perangsang tumbuh otak ya kan, untuk mencegah kebutaan, kekuatan tulang, kerusakan saraf, kesehatan jantung dan lain sebagainya. Nah, itu dihasilkan atau kita dapat dari hasil mengkonsumsi ikan. Ingat, ikan yang konsumsi adalah ikan yang segar. Nah, jadi sekali lagi ustazah ingatkan, jangan malas untuk memilih memakan yang namanya ikan ya anak-anak ustazah. Karena manfaatnya sangat banyak ya yang terkandung di dalam ikan tersebut. Baik, paham ya anak-anak ustazah? Selanjutnya yang B, manfaat daging ya. Nah, daging di sini juga yang harus kita konsumsi adalah daging yang segar biar mendatangkan manfaat kepada tubuh kita. Nah, kalau yang kita konsumsi daging yang tidak segar atau yang sudah busuk, bukan manfaat yang kita dapat, malah penyakit. Nah, kandungan yang ada di dalam daging yang pertama, dia kaya akan vitamin B dan mineral ya. Nah, sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Yang kedua, kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk pengembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Terus ada zat besi haime atau zat besi haime ya anak-anak ustazah, yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna ya dibandingkan dengan zat besi yang terdapat di dalam protein nabati. Nah, zat ini menghindari tubuh kita dari penyakit anemia. Ya, kurang darah itu ternyata bisa kita tanggulangi dengan mengkonsumsi daging. Ya, anak-anak ustazah ya. Yang keempat, ada kandungannya itu vitamin B dan D ya. Nah, untuk keluarga vitamin B ini anak-anak ustazah yang banyak terdapat di dalam daging adalah diantaranya ada B2, ada B3, ada B6 dan ada B12. Nah, selanjutnya yang kelima itu kandungannya seng atau Z ya, dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh ya. Bahkan tubuh kita dapat menyerap seng yang berasal dari daging jauh lebih daripada seng yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya anak-anak ustazah ya. Walaupun olahan makanan nabati juga mengandung kandungan yang sama. Nah, namun kelebihannya dari daging-dagingan ini, dia lebih mudah diserap oleh tubuh, banyak ya. Contohnya tadi itu ada sengnya, terus zat besi haimenya, nah, dia lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Yang terakhir, kandungan yang ada di dalam daging itu adalah merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3 ya. Senyawa ini penting untuk membantu fungsi jantung, hati dan sistem saraf pusat ya anak-anak ustazah ya. Tapi ingat, di dalam konsumsi makanan kita sehari-hari harus seimbang ya, harus seimbang antara daging hewani dan nabati. Kalau anti cuman mengkonsumsi hewani terus meninggalkan olahan nabati, nah juga akan ada kendala yang dialami oleh tubuh kita. Contohnya akan kekurangan serat misalnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kekurangan serat? Kita akan kesulitan waktu membuang air besar, akan timbul penyakit yang baru.
Nah, jadi ingat harus seimbang ya anak-anak ustazah ya. Kita harus ada konsumsi ikan, kita harus ada konsumsi seolah nabati, kita harus ada konsumsi daging-dagingan gitu, kacang-kacangan ya, semua harus seimbang. Ya. Nah, itu tadi tentang kandungan yang ada yaitu tentang manfaat ikan dan daging bagi tubuh kita. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga kita masuk ke metode pengolahan. Ya, yang kedua tadi manfaat ikan dan daging bagi tubuh, terus yang ketiga adalah metode pengolahan. Nah, anak-anak ustazah, pengolahan di sini artinya sama dengan memasak ya, memasak. Kalau untuk di bab ini, nah sementara dalam arti lain pengolahan itu adalah merubah sesuatu menjadi lebih bernilai ya, lebih bernilai atau mempunyai manfaat lebih banyak ya. Nah, metode pengolahannya memasak atau memasak ya. Apa itu? Yaitu kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, anak-anak ustazah, memasak pun sebenarnya bermacam-macam metode ya, bermacam metodenya, bermacam tekniknya, bermacam peralatan, dan bermacam-macam kombinasi bumbu dan juga rempah yang dihasilkan sehingga cita rasanya yang lezat ya. Nah, setiap masakan juga rempahnya tidak sama ya kan, sehingga misalnya anti menumis sayur dengan anti menggulai, nah rasanya akan berbeda. Kenapa? Nah, karena di sini ada kombinasi bumbu yang berbeda atau rempah yang berbeda yang kita pakai ya. Nah, anak-anak ustazah, walaupun sebenarnya bahan mentah yang belum kita masak itu kaya akan nutrisi ya, namun ada bahan-bahan tertentu yang kita bisa mengkonsumsinya harus kita masak dulu ya. Namun waktu proses memasak itu kalau terjadi kesalahan atau memasak tidak dengan cara yang tepat, nah kita akan bisa membuat nutrisi yang terkandung di dalam bahan tersebut akan hilang. Contohnya ya, misalnya kita menggoreng ikan ini, nah kita goreng ikannya sampai kering betul. Nah, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Yaitu membuat protein yang terkandung di dalam ikan tersebut menjadi rusak. Jadi harus kita perhatikan di sini ya anak-anak. Di dalam proses pengolahan ini harus kita sesuai dengan aturannya. Misalnya menggoreng ikan jangan sampai kering. Kenapa? Kalau anak goreng sampai kering, yang tinggalnya adalah ampasnya, proteinnya sudah terurai, sudah rusak gitu ya kan. Nah, anak-anak ustazah, di dalam memasak ini ada bermacam-macam metode yang akan kita pelajari. Ada yang namanya metode merebus atau boiling, ada yang namanya metode mengukus atau steaming, ada yang namanya metode menggoreng atau fried, ada yang namanya metode membakar atau grilling, dan ada metode memanggang di oven. Nah, baik, kita akan mempelajari yang pertama dulu, apa itu yang namanya merebus atau boiling ya anak-anak ustazah. Nah, mungkin ada di anak-anak ustazah yang pernah mencoba memasak merebus, contohnya merebus sayur gitu ya kan. Pernah mungkin membantu Umi atau melihat Umi di rumah sedang memasak itu merebus. Nah, jadi paham anak-anak ustazah, oh merebus itu menggunakan panci yang diisi air ustazah, diisi air dan dimasukkan bahan makanan ke dalamnya. Nah, betul, seperti itu yang namanya merebus. Nah, yaitu melunakkan atau mematangkan bahan makanan di dalam cairan. Nah, cairan di sini apa yang kita bisa boleh memakai air, kita boleh memakai kaldu, kita boleh memakai santan atau susu. Nah, dengan temperaturnya 100 derajat ya anak-anak ustazah. Jadi betul-betul mendidih. Nah,
Jadi bahan makanan yang kita rebus tadi dia harus terendam di dalam cairan ya. Kalau untuk teknik merebus ini ya, jadi bahan makanannya itu terendam di dalam cairan. Jadi bukan setengah atau sedikit saja airnya, tidak. Jadi betul-betul tenggelam bahan makanan kita. Nah, apa fungsi cairan di sini? Fungsinya adalah untuk mematangkan bahan makanan yang kita rebus tadi. Nah, seandainya jika memasak kita temperaturnya berkisar di bawah 100, misalnya 85 sampai 96 derajat Celcius. Nah, dan cairan yang kita gunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, maka teknik itu dinamakan poaching ya. Kenapa? Nah, di dalam poaching ini dia makanan tidak boleh terlalu empuk, tidak boleh terlalu lunak ya. Nah, makanya dia menggunakan temperatur di bawah 100, yaitu 85 sampai 96 derajat. Dan juga tidak menggunakan air atau minyak, santan atau susu, tidak sampai menenggelamkan bahan makanan. Ya. Nah, itu namanya poaching. Nah, anak-anak ustazah, untuk teknik merebus atau poaching dan juga poaching ya, itu biasanya menggunakan alat yang namanya panci ya, karena bisa menampung cairan tadi, cairan entah itu air, entah itu kaldu, entah itu santan atau susu di dalam panci tersebut. Nah, paham ya tentang merebus atau boiling. Setelah itu yang B ada yang namanya mengukus atau steaming. Nah, di sini anak-anak ustazah, mengukus itu memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air ya yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air ya yang menghasilkan uap tersebut. Jadi kita memasaknya bukan langsung di dalam air, namun efek panas atau mendidih di air yang kita letak di bagian bawah tadi, itulah yang membuat bahan makanan kita matang. Nah, di sini anak-anak ustazah kita menggunakan panci atau wadah yang ada alat kukusannya ya. Entah itu dandang boleh ya, panci atau kukusan atau kelakat namanya, terserah, yang ada kukusannya. Jadi ada air di bawahnya, terus ada kukusan, baru kita taruh bahan makanan di bagian atas. Nah, nanti di saat air mendidih tadi kan kita tutup rapat nih, Nah, uap air itu kan akan terkurung dia di dalam panci tadi, karena panci kita tutup, dia mendidih dari bawah. Nah, uap yang ada di dalam panci tadi itu akan membuat bahan makanan kita jadi masak atau matang. Ya, paham ya tentang teknik mengukus atau steaming. Setelah itu anak-anak ustazah, ada yang namanya menggoreng atau frying. Nah, kalau menggoreng ini untuk kita ini bukan hal yang aneh ya, bukan hal aneh atau hal yang jarang kita jumpai. Hampir tiap hari yang namanya kita memakan yang namanya gorengan. Menggoreng adalah ya anak-anak ustazah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak yang panas. Jadi betul-betul panas ya. Nah, menggoreng ini bisa dilakukan dengan medium minyak goreng yang banyak. Nah, itu dinamakan deep frying ya anak-anak ustazah. Jadi kayak misalnya kita membuat ayam Kentucky ini. Nah, kalau kita menggoreng ayam Kentucky itu biasanya kan minyaknya betul-betul banyak. Nah, waktu ayam kita masukkan ke dalam ke dalam minyak itu dia betul-betul tenggelam. Dengan tujuan ayamnya bisa masak dengan matangnya dengan merata. Nah, ini dinamakan dengan teknik deep frying. Ya. Nah, ada lagi kita menggoreng dengan sedikit minyak saja, ya, sedikit minyak. Misalnya ada orang menggoreng ikan, cuman minyaknya sedikit aja ditaruh di penggorengan itu. Nah, ini dinamakan shallow frying ya, shallow frying. Jadi menggoreng dengan sedikit minyak. Contohnya menggoreng telur dadar gitu kan, atau membuat telur mata sapi. Kan tidak mungkin anak-anak ustazah membuat telur dadar terus minyaknya betul-betul banyak. Ya, yang ada nanti telurnya bisa diperas keluar minyaknya, atau telur mata sapi juga begitu. Ya.
Atau misalnya juga menumis bumbu dan rempah, kita menggunakan sedikit minyak. Ya, jadi tahu ya perbedaannya deep frying dengan shallow frying. Deep frying adalah menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak sehingga bahan makanan kita tenggelam di dalam minyak. Shallow frying adalah menggoreng dengan sedikit minyak. Contohnya membuat telur dadar, telur mata sapi, menumis bumbu, menumis sayuran. Nah, itu dengan teknik shallow frying. Nah, anak-anak ustazah, ada lagi teknik di sini yang namanya teknik sangrai. Untuk teknik sangrai ini, kita menggoreng namun tidak menggunakan minyak. Ya, bagaimana caranya? Yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Ingat, tidak memakai minyak. Ya. Contohnya di sini orang menyangrai biji kopi gitu ya kan, atau menyangrai kelapa, atau menyangrai kemiri ya kan, atau ada kalanya orang menyangrai beras untuk masakan-masakan tertentu. Ya, anak-anak ustazah. Nah, ada juga ternyata di dalam menyangrai itu yang menggunakan media pasir biasanya ya. Media pasir ya. Nah, biasanya ini anak-anak ustazah untuk menggoreng kerupuk ya, atau untuk menggoreng kacang tanah kulit. Nah, pernah kan jumpa kacang tanah, kita makan kacang yang masih ada kulit-kulitnya. Nah, kita buka ternyata isinya di dalam sudah matang. Nah, itu bukan digoreng ya anak-anak ustazah ya, namun itu disangrai. Namun menyangrai kacang itu menggunakan pasir. Nah, pasir kita letak di dalam wajan. Pasirnya panas, kita masukkan kacang. Nah, panas pasir tadi yang akan membuat si kacang tadi jadi matang. Ya, itu namanya sangrai. Yaitu menggoreng tanpa minyak. Nah, ya, anak ustazah ya, ini ada di bawah ini ada tata cara menggoreng ya, tata cara menggoreng. Nah, kalau ini ustazah yakin untuk anak-anak ustazah yang kelas 9 paham ini bagaimana cara menggoreng ya. Walaupun tidak menggoreng banyak minyak, misal menggoreng telur pun pernah lah ya. Yakin ustazah? Nah, selanjutnya yang D yaitu membakar atau grilling ya, yaitu metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Ya, langsung di atas bara api. Biasanya anak-anak ustazah menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Nah, teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka ya, dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut grill ya. Nah, di bawah alat yang disebut grill. Ya, bisa kita dari arang, dari batok kelapa, terserah ya untuk panasnya. Nah, sekarang orang juga bisa membakar ini menggunakan kompor ya anak-anak ustazah, jadi tidak harus menggunakan arang lagi, tidak harus bersusah payah, langsung aja di atas kompor dengan ada alat grillnya tadi sudah bisa membakar, entah membakar ayam, membakar daging buat steak atau apa gitu ya kan, membakar ikan dan lain sebagainya ya, membakar atau grill. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, siapkan alat dan membakar, isi alat pemanggang dengan bahan bakar kayu, arang kayu atau batok kelapa ya kan. Nah, setelah itu yang kedua, letakkan grillnya ya. Nah, itu tadi membakar atau grilling. Nah, terus ada lagi anak-anak ustazah, memanggang. Apa bedanya memanggang dengan membakar? Ya, membakar kita menggunakan api langsung. Nah, kalau memanggang anak-anak ustazah itu metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan oven atau microwave ya. Nah, jadi metodenya memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan ya, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah ya. Jadi alatnya seperti ustazah bilang tadi, bisa oven, bisa microwave ya. Jadi harus beda ya anak-anak ustazah, memanggang dengan membakar. Kalau nanti ustazah bertanya tentang membakar, jelaskan membakar itu langsung di api ya, langsung di atas bara api atau kompor,
Sedangkan memanggang dia menggunakan uap panas, udara yang panas, yang didapatkan makanan dari segala arah, ya kan, dari atas, samping, bawah gitu ya. Itu dengan menggunakan alat yang bernama oven atau microwave. Nah, baik anak-anak ustazah, di sini bisa anti pelajari tata cara memanggang ya, bagaimana kita harus mempersiapkan kompornya, kita mempersiapkan ovennya atau microwave-nya, ya kan. Nah, baik, itu tadi teknik memasak. Yang keempat ada tahapan pengolahan, namun ini akan kita pelajari pekan depan, pertemuan selanjutnya anak-anak ustazah. Nah, untuk pertemuan tadi yang hari ini, ustazah harap anak-anak ustazah paham. Kalau memang ada pertanyaan silahkan di WA ustazah di Japri, nanti akan ustazah jawab. Baik anak-anak ustazah, berhubung waktu kita sudah habis hari ini, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.